diri, nama saya Gemma. Nama saya Indra Puunaga. Dan saya Maria Priscilla Nufis Cameo. Kami akan mempresentasikan tentang teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah dan lembaga negara. Tujuan utama teknik ini adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. 1. Teori akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan harus selalu dikaitkan dengan adanya teori akuntansi mengenai pelaporan keuangan khusus kepada pihak eksternal. Akuntansi sektor publik dikembangkan guna menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan relevan dapat diandalkan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik, seperti A. Objektivitas. Kendala utama ini terkait relasi laporan keuangan adalah mengenai tingkat objektivitas pengguna laporan keuangan. Salah satunya adalah stakeholder perusahaan itu sendiri. Hal ini yang kerap kali menimbulkan benturan kepentingan manajemen perusahaan dan kepentingan stakeholder. Yang kedua, konsistensi. Hambatan kedua ini berkaitan dengan penggunaan metode atau teknik akuntansi yang konsisten atau seragam pada laporan keuangan di setiap periode. Hal ini ditunjukkan agar pelaporan keuangan memiliki daya banding. Yang ketiga, daya banding. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik harus mampu dibandingkan dengan sektor yang sejenis sehingga kinerjanya juga dapat dibandingkan. Yang keempat, tepat waktu. Untuk menghindar tertundanya pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara tepat waktu. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan keuangan harus dipastikan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyusunnya, apalagi jika informasi disajikan sangat banyak. Yang keenam, materialistis. Laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan dengan informasi yang disajikannya. Jika informasi tersebut hilang, maka akan berpengaruh juga dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sebagai kegiatan jasa untuk menghasilkan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Di sektor publik, pengambilan keputusan berhubung dengan keputusan secara ekonomi, sosial, serta politik. Akuntansi baik di sektor swasta ataupun publik pada umumnya. Nah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan serta akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan bisa dikatakan sebagai prinsip, tata cara serta metode untuk mencatat dan mengklasifikasikan data keuangan tentang operasi atau kegiatan suatu entitas. Nah, mencakup perusahaan swasta dan organisasi sosial ekonomi yang lain seperti pemerintah, perusahaan milik negara, nirlaba, dan sebagainya. Sistem akuntansi keuangan terdiri atas 4 aturan dasar. Pertama, ada rekognisi kegiatan operasi yang signifikan. Dalam sistem akuntansi keuangan dipastikan bahwa hanya peristiwa dan kegiatan ekonomi yang signifikan yang dicatat. Ada kedua, ketepatan pengelompokan kegiatan operasi. Setiap jenis transaksi ditentukan oleh waktu deteksi yang tepat. Secara prinsip, suatu operasi bisa didaftarkan atau dilakukan pada tahap tertentu dari proses transaksi. Ketiga, ada sistem pengendalian yang manajemen reliabilitas. Sistem pengendalian ini terdiri atas dua komponen, yaitu ada komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukaan berpasangan. Double entry yaitu kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Nah, komponen substansial adalah maktingan, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga.
Dan yang terakhirnya itu perhitungan terhadap efek setiap operasi ada akuntansi keuangan baik di sektor publik, swasta. Terdapat beberapa kesamaan. Nah, kedua industri tersebut memerlukan kebijakan akuntansi keuangan sebagai pedoman dalam postingan agar suatu transaksi mampu diperlakukan sama. Selanjutnya ada standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi adalah pedoman atau panduan atau prinsip yang mengontrol cara akuntansi diperlakukan dalam penyajian laporan keuangan dalam tujuan pelaporan kepada pemakai laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi adalah aplikasi khusus yang dipakai untuk melaksanakan suatu standar. Dalam menetapkan standar akuntansi harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, standar yang menyediakan pedoman tentang kewajiban penyajian informasi dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar yang menyediakan petunjuk atau aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara insentif dan independen saat menggunakan keahlian dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, standar yang menyediakan panduan mengenai sekelompok informasi yang penyajiannya diperlakukan dengan berhubungan dengan pertimbangan berbagai variabel dalam bidang regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi seperti perpajakan serta tujuan sosial yang lain. Yang keempat, standar yang menghasilkan teori serta prinsip yang sangat diperlukan bagi semua pihak yang berhubungan dalam ilmu akuntansi. Terus dalam penyusunan dan pendapatan standar perlu memperhatikan hal yang diupayakan menghindari terjadinya standar yang berlebih. Standar yang berlebih munculnya ketika ada, yang pertama, terlalu banyaknya standar, kerumitan standar, ketidaktegasan standar sehingga munculnya hambatan dalam membuat pilihan suatu penerapan. Terus ada sasaran yang bersifat terlalu umum dari suatu standar atau general force standar sehingga terjadinya kegagalan penyajian perbedaan kebutuhan di antara penyajian dan penggunaan. Berikutnya ada teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik dapat dibedakan sebagai berikut. A. Akuntansi anggaran. Teknik ini menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual secara berpasang-pasangan. Sektor publik khususnya pemerintahan menggunakan akuntansi anggaran sebagai praktik akuntansinya. Dalam pemerintahan, total anggaran belanja akan dikredit dengan akun dan sesuai kemudian apabila telah direalisasikan, akun akan disebut kembali. B. Akuntansi komitmen. Sistem akuntansi ini merupakan pencatatan serta mengakui transaksi ketika order sudah dijalankan. Akuntansi komitmen ini dapat dilakukan bersamaan dengan akuntansi kas dan akrual, di mana biaya diakui saat faktur diterima dan pendapatan dapat diakui secara faktur dikeluarkan. D. Akuntansi kas. Sistem ini mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihan sistem ini adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu akrual, real, dan objektif. Akan tetapi pencatatan atas dasar kas tidak dianjurkan oleh GAAP dikarenakan tidak akan menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. E. Ada akuntansi akrual. Sistem dianggap sebagai bagian organisasi lebih baik diterapkan dibandingkan dengan sistem kas. Perbedaan basis kas dan basis akrual akan tergambar dalam penjelasan berikut. Yang pertama ada basis kas, penerimaan kas, dikurang pengeluaran kas, perubahan kas. Yang kedua ada akrual, basis akrual, pendapatan dikurangi biaya rugi atau laba. Yang ketiga ada pendapatan penerimaan kas selama satu periode akuntansi saldo awal piutang, saldo akhir piutang. Yang keempat ada biaya kas yang dikeluarkan atau dibayarkan selama satu periode akuntansi.
dikurang saldo awal utang saldo akhir utang. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik adalah bahwa teknik ini sangat penting dalam mengelola keuangan publik secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi akuntabilitas dan penerapan teknik akuntansi yang tepat. Pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.